Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku untuk kelas 10 RPL dan kelas 10 AP2. Ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan pelajaran matematika. Ibu yakin kalian sudah melihat profil Ibu pada pembelajaran sebelumnya. Ibu dengan Ibu Lilis Yulianti untuk mengajar pelajaran matematika. Yang ingin Ibu jelaskan pada kesempatan ini yaitu materi yang sudah kalian buat kemarin dalam bentuk petanya atau mind mapnya, yaitu yang ingin Ibu jelaskan tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi yang disebut dengan eksponen, perpangkatan, dan bentuk akar. Untuk eksponen terlebih dahulu, eksponen itu diartikan sebagai perkalian atau pembagian bilangan dengan besaran yang diulang-ulang. Nah, ini penulisan eksponen. Eksponen itu pangkat. Jadi jika A pangkat N, atau dalam bentuk akarnya penulisannya seperti ini. Nah, dapat berarti juga jika dalam pangkat A pangkat N, maka nilai A-nya itu dikalikan dengan A sebanyak N kali. Atau penulisannya seperti ini, A pangkat N, yaitu hasilnya nanti A dikali A dikali A, tergantung dari berapa N-nya. Misal, A pangkat 3, maka nanti mengalikan A sebanyak 3 kali. Jadi A dikali A dikali A. Jika A pangkat 2, maka artinya A dikali sebanyak 2 kali. Ya, Ibu yakin kalian sudah paham ya. Selanjutnya, untuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, dengan A, B, P, M, dan N adalah bilangan real. Maka eksponen dalam bentuk perpangkatan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka nanti hasilnya A pangkat M ditambah N. Artinya, jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkannya sama, yaitu di sini A, maka nanti cukup ditulis A-nya 1 kali. A pangkat M menjumlahkan pangkatnya. Nah, di sini ada contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Jadi harus sama ya. Syaratnya ini harus sama nih yang dipangkatkannya. Maka cukup ditulis 1 kali A-nya. A pangkat, nah jumlahkan kedua pangkat tersebut. 3 ditambah 4. Maka nanti hasilnya sederhananya adalah A pangkat 2 pangkat 7. Kemudian contoh yang kedua, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4. Udah sama nih bilangan pokoknya 3, maka cukup ditulis 1 kali 3 pangkat 5 ditambah 4, maka hasilnya 3 pangkat 9. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika bilangan berpangkat dibagi. Sekali lagi, jika bilangan berpangkat dibagi, di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nanti pangkatnya cukup dikurang karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu A, maka A pangkat M dikurang N. Nah, dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0, jadi A-nya memang harus ada bilangan yang dipangkatkan. Di sini ada contohnya, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Karena yang dipangkatkannya sama-sama 2, maka kita tulis 1 kali 2, kita kurangi nih untuk pangkatnya, 7 dikurang 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Contoh yang kedua, 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 3. Karena ini sudah sama, maka tulis 1 kali, 3 pangkat 6 dikurang 3. Maka hasilnya 3 pangkat 3. Oke, yang sifat ketiga adalah jika bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. A pangkat M, nah di dalam kurung ini ada pangkat N. Maka menentukannya adalah A pangkat M dikali N. Jadi harus dikalikan nih kedua pangkatnya. Sekali lagi, jika ada A pangkat M kemudian dikalikan kembali dengan N atau dipangkatkan dengan N, maka A kita kalikan M dan N-nya. A pangkat M dikali N. Nah, di sini contoh yang pertama, 2 pangkat 3 kita pangkatkan dengan 2, dipangkatkan kembali dengan 2. Maka penyelesaiannya 2
pangkat 3 kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Contoh kedua, 5 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 4. Maka hasilnya 5 pangkat, kita kalikan 2 kali 4. Jadi hasil akhir adalah, maaf di sini salah penulisan ya, maka hasil akhir adalah 2 pangkat 8. Sekali lagi, bukan 5 pangkat 8 tetapi 2 pangkat 8. Maaf, harusnya 5 pangkat 8 karena di sini yang dipangkatkannya adalah 5, maka di sini adalah 5 pangkat 8. Ya, itu saja 3 sifat yang Ibu jelaskan hari ini ya anak-anakku. Silakan kalian kerjakan soal di bawah ini di buku catatannya, di buku tugasnya boleh, di buku tugas atau catatan matematika. Di sini ada soal. Nah, soal yang pertama untuk 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Soal yang kedua, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Silakan dihitung sendiri. Nomor 3, kemudian nomor 4, dan terakhir adalah nomor 5. Ya, sekian yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga kalian paham. Jangan lupa dikerjakan soalnya, dan bagi yang belum membuat mind map, silakan Ibu tunggu, Ibu belum menerima nih dari kelas 10 RPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.